Ya, kita lanjutkan sekarang. Saya present dulu ya. Kita sedang melihat mengenai cara hidup dari orang-orang duniawi ini ya. Dimana kita lihat bahwa cara hidup mereka dipenuhi dengan keinginan yang jahat dan berupaya untuk diri mereka sendiri. Itu salah satu kuncinya ya. Oke, selanjutnya ayat 18. Nah, kalau kita perhatikan ayat 18, Paulus terus menjelaskan kepada kita mengapa sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh mengikuti cara pikir atau minda atau ya pola pikir orang dunia ini. Sebab pikiran mereka adalah gelap ya. Pikiran orang yang belum diselamatkan adalah pikiran yang gelap yang tak dapat cahaya. Paulus sudah menjelaskan juga dalam buku Roma, kalau nanti kita akan tengok ya, di bab 1 itu mengenai keadaan orang-orang dari dunia ini. Dan kalau kita tengok di ayat 18 di bab 1 itu, Allah telah menyatakan kebenaran, namun dunia ini dengan sengaja menolak, reject, tak mau. Dan akibatnya kamu bisa lihat Allah menyerahkan mereka pada berbagai-bagai nafsu yang menyesatkan. Kemudian kita lihat bahwa Paulus menambahkan di sini bahwa mereka bukan hanya gelap pikiran mereka, namun mereka jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kenapa? Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi saudara, kita sadar di sini bahwa orang yang belum diselamatkan memiliki hati yang bebal. Mengapa? Karena mereka selalu menolak, selalu tak mau untuk mendengarkan perkataan Allah. Mereka pikir, pikiran mereka lah yang betul. Menyebabkan pikiran mereka tak sensitif, tak peka terhadap suara daripada Tuhan. Ya. Oleh itu, betapa bodohnya kita, ya, kalau kita akhirnya akan mengikuti cara pikir orang-orang duniawi ini. Ya, ini macam kita ini adalah orang yang boleh melihat, namun kita tutup mata kita, lalu kita minta tolong saya, tolong, dan kita mempercayakan hidup kita untuk dibimbing oleh orang yang ternyata orang buta. Jadi orang percaya yang sudah ada cahaya, lalu suka dan ingin cara hidup orang duniawi, itu macam seorang yang boleh melihat, tapi dengan sengaja tutup matanya dan minta tolong kepada orang buta untuk menuntunnya. Saudara dan saya, kita sudah dilahirkan semula, kita sudah diberikan kemampuan melihat dari Tuhan. Kita telah diberikan pikiran yang baru, sehingga kita boleh mengenal, boleh memahami kebenaran. Betapa bodohnya kita kalau kita memberikan diri kita dituntun oleh pikiran-pikiran orang-orang duniawi ini yang tak boleh melihat kebenaran. Oleh sebab itu, saudara, orang-orang duniawi ini mereka dipisahkan dari Allah dan dari kehidupan kekal yang Allah sediakan itu. Kalau kita melihat ayat 19, kita melihat satu jawaban atas pertanyaan apa akibat dengan hidup orang dari dunia ini yang hatinya telah menjadi tumpul dalam menerima kebenaran dari Allah. Mari kita lihat ayat 19. Mereka tidak mempunyai perasaan malu lagi. Mereka menuruti segala hawa nafsu dan terus-menerus melakukan segala perkara yang tidak senonoh. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah menyebabkan mereka mengikuti hawa nafsu, bahkan melakukan hal-hal yang tak senonoh, ya, hal-hal yang tak senonoh. Begitulah, itulah akibat dengan hidup dari dunia yang hatinya sudah menjadi tumpul dan tidak menerima kebenaran dari Allah. Mereka akan hidup seperti itu. Sama juga kalau kita lihat dalam Roma bab 1 ayat 28 sampai 32 pun kita lihat bagaimana Paulus pun menulis hal yang sama kepada orang-orang yang ada di Roma. Demikianlah kehidupan anak-anak iblis, ya.
Nah, begitulah kehidupan anak-anak iblis. Hidup dalam berbagai-bagai hawa nafsu. Cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi. Sementara kawin ada banyak hubungan-hubungan lagi yang lain. Terus dikuasai dengan hawa-hawa nafsu. Dan terus melakukan yang tak senonoh. Terus ada dalam kegelapan. Oleh itu memang jangan kita ikuti kehidupan anak-anak iblis ini. Bagaimana dengan kehidupan anak-anak Allah? Kita boleh juga tahu sama dengan mereka. Tetapi Allah tidak menghendaki kamu hidup seperti itu. Tidak boleh, jangan sama sekali. Dan kamu boleh tidak seperti itu karena kamu ada Roh Kudus ada di dalam hidup kamu dan ada pelita yaitu Alkitab dalam kehidupan kamu. Mereka walaupun mereka minat tengok anak-anak Tuhan, waduh bagus, enak seperti itu. Tapi mereka memang sukar. Sebab kenapa? Tidak ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka tidak berdaya. Oke, seterusnya kita lihat bagian B. Orang percaya perlu meninggalkan pekerjaan manusia lama mereka dan menjalankan pekerjaan manusia baru mereka. Ini berkaitan dengan kerja-kerja, perbuatan, pekerjaan-pekerjaan. Tadi berkaitan dengan cara berpikir, pikiran-pikiran ya tadi. Tapi sekarang bagaimana pekerjaan? Orang-orang percaya di Efesus telah diajarkan 3 hal penting. Kita bisa lihat di ayat 20-24 yang sudah dibacakan tadi. Pertama, orang-orang percaya telah diajarkan bahwa saat kita menjadi anak-anak Allah, maka saat itulah kita sebagai orang percaya telah selamanya meninggalkan manusia lama kita yang berdosa, yang ada dalam Adam. Yang kedua, orang-orang percaya juga telah diajarkan bahwa Allah sedang membaharui hidup mereka terus-menerus dengan cara mengubah orang percaya secara menyeluruh, merubah sikap mereka, merubah pikiran minda mereka, agar orang-orang percaya tidak pernah lagi akan mengenakan semula atau mengikuti semula cara hidup manusia lama mereka dulu. Saat kita dibaptis ke dalam Tuhan Yesus, atau saat kita diletakkan di dalam Kristus oleh Roh Kudus, itu baptisannya, baptisan roh ya, baptisan roh, yaitu Roh Kudus memasukkan kita di dalam Kristus. Nah, pada saat itulah kita telah mengenakan manusia baru, yakni sebagai manusia yang diciptakan baru oleh Allah di dalam Kristus. Itulah kita, saudara. Jadi kita harus ingat bahwa keadaan kita ini harus dijalankan bukan lagi cara-cara seperti manusia dulu. Ayat 25 berkata, kita tak boleh lagi saling mendustai. Kita harus berkata benar pada sesama anggota tubuh. Ada seorang bertanya, Pastor, setelah saya menjadi orang percaya, saya agak gelisah. Mengapa? Dalam bisnis ada kawan saya yang tidak bisa jujur dalam keuangan. Akhirnya saya lihat dia, wah, saya sayang, saya kasihi, saya khawatir dengan keluarganya. Kalau saya tidak tolong, maka orang ini akan berbahaya, dan bukan hanya dia, tetapi keluarganya juga. Saya bilang, oh, bagus sekali, kamu tolong. Iya, itu tidak salah karena kamu tolong. Tapi saya gelisah, Pastor. Saya gelisah. Oh ya kah? Iya. Wah, lain ini. Kenapa gelisah? Ya artinya saya menolong dengan berdusta. Saya menolong dengan tipu. Maksudnya bagaimana? Tapi saya menipu untuk kebaikan. Untuk kebaikan ini, Pastor. Maksudnya kebaikan bagaimana? Sebab kalau saya tidak tipu, orang ini bisa dipecat.
dikeluarkan dari company, dan orang ini akan hilang pekerjaan dan keluarganya akan binasa. Maka demi kebaikan mereka saya tipu. Oh, cara kamu tipu maksudnya bagaimana? Iya kan pastor, saya harus menipu demi kebaikan. Ini demi kebaikan. Apakah untuk kebaikan harus menipu? Tapi kalau saya tidak menipu, kasihan dia. Dia akan dipecat. Dia gelisah juga. Nah, mungkin dulu sebelum dia menjadi orang percaya, tidak ada rasa gelisah itu. Dia rasa, oh itu cara yang baik. Yang penting berjaya, yang penting menolong orang. Tetapi saudara, setelah menjadi orang percaya, itu menggelisahkan dia. Dan saya menolong juga untuk sadar bahwa apakah kamu tak melihat bahwa kamu sedang menjadi Tuhan atas orang itu. Kamu berpikir kalau bukan kamu, orang itu akan habis dan keluarganya akan habis. Berarti kamu juru selamat. Wah, betul ya pastor ya. Nah, itu satu hal. Kalau kita mulai pikir kita sanggup, kitalah yang bisa menolong orang lain sehingga orang lain tidak binasa, kita sudah mengambil posisi Tuhan. Dan akhirnya karena kita dalam keadaan mengambil posisi yang tidak sepatutnya ada pada kita, kita akhirnya tergoda untuk melihat tipu itu sebagai tipu putih. Tapi tidak bisa, ya, tidak bisa. Nah, sebagai orang yang sudah percaya, pertama kita sudah lihat, kita jangan mengikuti cara pikir orang duniawi. Yang kedua, kita juga harus tinggalkan cara-cara kerja-kerja yang dulu, yang tidak betul. Yaitu apa? Suka menipu, suka mendustai. Jangan lagi. Itu tidak sesuai lagi untuk berkata-kata yang tipu. Berkatalah yang benar. Ayat 26. Bencilah dosa, karena dosa adalah hal yang bercanggah dengan kebenaran Allah. Dulu kita mencintai dosa. Bagaimana mendapat keuntungan, tak penting yang lain. Yang penting saya. Tetapi kita lihat, bukan saya yang penting, tapi kalau itu membuat saya harus melakukan dosa, saya benci dosa. Wah, tidak akan. Ayat 27. Dosa akan beri tempat kepada iblis mengendalikan, memegang steering manusia lama kita. Maka itu harus kita tinggalkan. Oh, kalau kita dulu biasa mencuri, kita bukan hanya stop mencuri, tapi kita harus menjadi orang yang rajin bekerja, sehingga kita bisa dapat sesuatu yang boleh kita bagi kepada orang yang memerlukannya. Apalagi kita harus hindarkan menggunakan kata-kata jahat, kata-kata yang tak patut, kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Saya kadang-kadang juga bergumul ketika berteman dengan teman-teman lama. Mereka suka pakai kata-kata, kadang-kadang sama-sama dan mulai cerita-cerita yang kadang-kadang mengarah kepada lucah, ya. Dan kadang-kadang kita tergoda juga untuk cerita yang lucah. Wah, supaya seronok, semua tertawa, ya. Tapi apa yang terjadi? Oh, itu dulu. Saya tak boleh lagi menggunakan kata-kata jahat yang tak patut dan juga kata-kata yang menyakiti orang lain. Itu bukan lagi patut ada dalam kehidupan saya, kehidupan kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Sekarang Allah telah membuat kita menjadi manusia baru, maka kita seharusnya hanya mengeluarkan kata-kata yang mendorong, menguatkan, dan menolong orang lain. Bukan berarti tidak ada kata-kata yang membuat joke-joke. Ada kata-kata yang membuat joke-joke, tetapi itu tidak
diwarnai, tidak menggunakan kata-kata jahat, tidak menggunakan kata-kata tak patut, tidak menggunakan kata-kata yang menyakiti orang lain, tidak. Kita semakin terampil, kita semakin cekap untuk menggunakan kata-kata ini. Melalui joke kita bisa mendorong, bisa menguatkan, dan bisa menolong orang lain. Ayat 30. Tubuh sebagai bait Allah. Tidak lagi melakukan kebiasaan lama yang akan mendukakan Roh Kudus di dalamnya. Jadi kita tahu, tubuh kita ini menjadi rumah dari Roh Kudus. Ketika kita berbuat dosa, Roh Kudus keluar? Menurut ayat ini, ketika kita berbuat dosa, apakah Roh Kudus keluar? Tidak. Tidak. Apa? Roh Kudus Berduka. Berduka. Kita harus hati-hati ketika kita akhirnya ikut manusia lama. Sekali-sekala kita ikut manusia lama, ada yang berduka. Roh Kudus berduka. Dan dia melihat semua itu. Ketika kita lampiaskan emosi, marah kita, atau hal-hal yang lain, Roh Kudus berduka di dalam hidup kita. Ya. Jangan, tak sesuai lagi. Roh Kudus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah membaptiskan kita ke dalam Kristus, biarlah dia bersuka melihat kehidupan kita. Lalu bagaimana lagi? Ayat 31. Keluarkan kata-kata kasar. Jangan keluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan dan yang penuh amarah, yang tak terkontrol, yang tak terkendali. Saya kalau marah sekali saja, tapi waktu marah sekali tapi meletup dan sebagainya, tak terkontrol, tak boleh. Itu manusia lama yang sudah kita tinggalkan. Paulus berkata, kenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Lalu ketika kita lihat ayat 32, kita perlu mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Kita perlu mengasihi mereka yang bersalah kepada kita, sama seperti yang telah Allah lakukan terhadap kita. Apakah mungkin kita bisa mengampuni? Oh Tuhan, tak mungkin. Bisa saudara. Sebab kenapa? Ingat, kita sudah diciptakan baru. Ingat, kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara, mengampuni satu cabaran ya. Saya tahu ini satu yang bukan senang ya. Tetapi saudara, kalau kita tidak mengampuni, kita menahan kepahitan, sebenarnya kita juga rugi sebenarnya saudara. Tuhan tidak mau kita rugi. Ketika kita menahan kepahitan, kita menyimpan kepahitan, tubuh kita yang akan menjadi rusak. Saya membaca satu buku ya. Buku itu dia bicara bahwa sekitar 80% sakit, penyakit yang ada pada kita itu disebabkan karena emosi kita. Dan seringkali kepahitan itu menyebabkan kita mengalami penyakit, saudara. Sakit-sakit yang bisa merenggut sukacita kita. Sakit-sakit yang bisa merenggut kebahagiaan kita. Kerap kali karena ada dendam, ada kepahitan, ada pengalaman yang menyakitkan di masa lampau yang sulit untuk kita lupakan. Yang sulit untuk kita lepaskan pengampunan kepada mereka. Tetapi sementara kita menahan hal ini, kita pikir mereka akan mengalami kesan yang tak baik. Sebenarnya bukan mereka, kita sendiri. Kita sendiri yang mengalami kesan atau pengaruh yang tak baik akibat kita menahan kebencian. Oleh sebab itu Tuhan memang mau supaya anak-anaknya tidak dirugikan. Oleh itu lepaskan pengampunan. Ampuni mereka.
Bukankah kamu juga orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan? Maka sebagaimana kamu orang yang telah diampuni, ampunilah mereka semua. Ketika Yesus sedang disalib, paku tengah menancap tubuhnya. Apa seruan Yesus untuk mereka? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebagaimana Kristus mengampuni musuh-musuhnya yang sedang menyakiti dia, maka kita yang adalah anak-anak Yesus, maka kita yang adalah hamba-hambanya, maka kita yang adalah umatnya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melepaskan pengampunan bagi mereka yang telah menyakiti kita, yang telah merugikan kita juga. Dan bukan hanya kita diuntungkan karena kita semakin sehat secara fisik, ya, tetapi kita juga memang sedang ada dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Dan itu Tuhan inginkan juga bagi kita. Oke, saya pikir sampai di sini dulu. Mungkin kita bisa discuss sedikit. Ada pertanyaan? Yang Pastor cakap itu mengenai orang percaya tidak akan diserang oleh roh-roh kegelapan. Begitu itu kan? Begini ya, maksud saya adalah iblis menyebabkan misalnya merasuki kita, ya, merasuki kita sehingga kita menjadi sakit, kita menjadi dikendalikan oleh dia. Itu tidak bisa lagi. Atau ada bomo, sihir, beri ilmu hitam, kirim roh jahat kepada orang percaya. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Sedangkan orang yang tidak percaya bisa. Jadi misalnya dia kirim roh jahat yang bisa menyebabkan orang itu mengikuti kemauan dia. Ya, ada saya dengar cerita juga bahwa ada seorang ibu, suaminya direktur, orang kaya. Akhirnya dia jadi jatuh cinta kepada seorang perempuan yang kalau mau bandingkan dengan istrinya jauh lebih banyak jauh-jauhnya. Tetapi ternyata dia menggunakan ilmu hitam. Nah, kita tidak akan, orang percaya tidak bisa seperti itu. Bukan berarti kita tidak bisa kena kesan ketika roh jahat mau melakukan sesuatu kepada kita. Tetapi itu semua terpulang pada Tuhan. Seperti Ayub, ya. Bukan Tuhan yang menyebabkan Ayub mengalami sakit yang mengerikan, bukan? Iya. Iblis. Jadi rupanya anak Tuhan bisa juga mengalami kesan sakit secara fisik oleh karena Tuhan mengizinkan. Tapi yang saya maksudkan tentang bagaimana orang itu mau bisa menguasai anak Tuhan, tidak bisa. Sebab dalam hidup orang percaya ada Roh Kudus. Tidak mungkin roh jahat bisa sama-sama dengan dia di dalam tubuh orang percaya itu. Ya, sama dengan tidak mungkin Tuhan dan iblis satu bilik, ya. Iblis takut sekali dengan Tuhan. Iblis takut sekali. Dari jauh dia sudah ketakutan lihat Tuhan. Dia tidak takut lihat kita, tapi dia takut Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, ya. Ada satu pertanyaan saya begini, ada seorang pastor waktu kami di dalam pelayanan, waktu ada seorang pemuda lah yang minta doa. Sewaktu itu pemuda bercerita, ini pastor dia sedang main gitar dan menyanyi dan mata dia terbuka. Pastor tiba-tiba dia melihat ada satu benda putih keluar daripada badan budak itu. Oke, tanya saya, apakah itu masih relevan untuk saat ini sebagai orang yang percaya? Apakah masih relevan melihat seperti itu? Saya tidak terlalu pentingkan lihat-lihat seperti itu, ya. Kalau dia lihat, ya
terserah dia lihat seperti itu. Untuk apa? Dia lihat ada tanda itu, jangan-jangan orang akan oh sudah ada roh jahat yang keluar daripada hidup orang ini. Nah itu juga menjadi tanda tanya, anak ini sudah orang percaya atau tidak. Kalau anak ini bilang dia orang percaya, lalu ada roh jahat yang keluar dari dia, seperti pakaian putih yang keluar dari dia yang dilihat oleh pastor ini, itu pun sudah bercanggah. Atau jangan-jangan memang betul anak ini belum orang percaya. Lalu pastor ini tengok roh jahat keluar karena didoakan lalu dia keluar. Bisa jadi roh jahat keluar. Sekarang inilah peluang untuk menginjili orang ini. Karena sekarang dia sudah diusir roh jahat yang menguasai dia. Kalau tidak, kita cakap-cakap hibur-hibur dia. Pulang malam, datang lagi roh jahat itu menggelisahkan dia terus, menggelisahkan dia terus. Jadi kegelisahan-kegelisahan yang kerap dia alami sebenarnya membuktikan dia masih kosong, belum ada Roh Kudus dalam hidup dia. Dia berpikir dia menjadi anak Tuhan karena sering berkumpul, sering beribadah, menyanyi-menyanyi, pelayanan. Dia pikir itulah yang menyebabkan dia anak Tuhan. Sebenarnya tidak. Dia sebenarnya belum anak Tuhan. Dan mungkin ketika sama-sama dengan kalian, roh jahat keluar dan pastor itu lihat, bisa saja tidak ya. Bisa saja itu ya sesuatu, tapi bisa saja, oh dia lihat dan keluar. Dan kalau seperti itu, maka kita bisa sadar bahwa kita harus siasat lebih dalam lagi, apakah betul anak ini seorang beriman atau tidak. Sebab yang dia perlukan bukan doa mengusir. Sebab nanti ulah alik, maka kerja kita adalah kerja yang usir masuk. Maukah kita seperti itu, buka pintu saja kerjaan kita? Tidak, kita mau mendewasakan orang itu sehingga orang itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tugas kita. Bukan selalu ketika dia datang, kita usir, datang, usir. Iblis akan membuat kita nampak macam sibuk, macam busy, padahal tidak berfaedah. Nah, itu yang kita tidak mau ya. Lalu, apakah masih relevan? Tidak perlu cari seperti itu bagi saya. Kalau misalnya ada lihat situ, oke. Dan tak usah utamakan itu. Sebab kalau kita mengutamakan hal itu, nanti, kalau tidak ada pengalaman yang asik diceritai, tidak sedap. Nah, akan jadi seperti itu. Iblis ada. Kamu bisa melihat krusi berjalan. Kamu bisa melihat lampu mati tiba-tiba hidup kembali. Iblis bisa buat begitu. Roh jahat bisa buat seperti itu. Kita bisa berdoa dalam nama Yesus untuk mengusir itu.